Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Garehel. Channel yang akan selalu menyajikan cerita perihal misteri, mistis dan horor bersama saya, Mamang Goblis. Malam ini Mamang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Perihal Misteri Si Manis Jembatan Ancol. Sebelum itu Mamang mengingatkan dulur-dulur untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya biar selalu mendapatkan update cerita yang terbaru, dan juga bagikan cerita perihal misteri ini di sosial media dulur-dulur semua. Jadi, simak terus ceritanya biar kita semua tahu dan tidak gagal paham. Ancol adalah wilayah yang kini dikenal sebagai salah satu taman hiburan terbesar di Indonesia, terutama di Jakarta. Di balik kemegahan Taman Impian, ada kisah pilu tentang wafatnya seorang gadis Betawi yang dibunuh karena mempertahankan harga diri. Gadis itu dikenal dengan sebutan Si Manis Jembatan Ancol. Kisah Si Manis Jembatan Ancol dikenal luas oleh masyarakat berkat sebuah film dan sinetron. Sayangnya, dalam layar kaca, Si Manis digambarkan sebagai seorang hantu gentayangan yang kerap mengganggu pengguna jalan dan warga Jakarta yang sedang melintas atau berlibur di Ancol. Padahal, mitos tersebut salah besar. Zainuddin HM dalam buku Kisah-Kisah Edan seputar Jakarta tempo dulu merawikan Jembatan Ancol sudah ada sejak zaman Belanda, tepatnya pada abad ke-19. Saat itu keadaan di sana memang sangat sepi. Ketika malam hari sangat gelap karena belum ada penerangan. Apalagi Ancol saat itu jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga pada malam hari terasa sunyi dan menyeramkan. Hingga tahun 1950-an, Ancol pun masih berupa empang. Sehingga banyak cerita seram bermunculan di sana. Salah satunya adalah seorang pendayung perahu mendapatkan penumpang perempuan berparas cantik dan manis. Namun, bukan uang yang didapatkan sebagai bayaran atas jasanya mendayung perahu, melainkan daun yang diberikan perempuan tersebut. Pengakuan banyak orang yang dituangkan dalam cerita rakyat membuat penampakan hantu di sana dikenal dengan sebutan Si Manis. Padahal, pemeran utama dari kisah Si Manis adalah seorang gadis Betawi yang kehilangan nyawanya karena mempertahankan harga diri lantaran mau direnggut paksa kesuciannya. Tuturan rakyat menyebut Si Manis bernama Maryam. Namun, versi lain mengatakan Si Manis aslinya bernama Siti Ariyah, seorang kembang desa dari kampung Paseban. Kita mundur terlebih dahulu di era Siti Ariyah hidup. Saat itu di Ancol terkenal seorang playboy keturunan Tionghoa bernama Oe Tambasia yang kerap menculik anak-anak gadis. Di Ancol, para orang kaya membangun suhian atau rumah pelacuran untuk melepaskan syahwat mereka. Bahkan, Oe yang memiliki villa di Ancol dilaporkan pernah membunuh seorang gadis yang diculiknya.
Diceritakan oleh budayawan Betawi Ridwan Saidi. Siti Arya hidup di abad ke-19, sekitar tahun 1817. Arya adalah seorang yatim yang bersama ibunya, Mak Emper, tinggal menumpang di sebuah paviliun juragan sawah di kampung Paseban. Seiring waktu, Arya tumbuh menjadi gadis remaja menuju dewasa dengan dianugerahi kecantikan yang luar biasa. Saat usianya menginjak sekitar 16 tahun, Arya tidak mau dijadikan istri oleh juragan yang pavilionnya ditumpangi. Ia pun kabur dari rumah hingga ke daerah Sunter yang dahulu masih berupa hutan. Arya bertemu dengan dua pengawal Oe di sebuah bendungan dempet di Sunter. Arya ternyata tidak hanya berparas cantik, tetapi juga pandai bermain jurus silat. Sehingga ketika dua preman Oe ingin menculiknya, terjadilah perkelahian yang berjalan dari Sunter hingga Ancol. Dua preman tersebut sempat kewalahan, bahkan salah satunya sempat tumbang. Namun, karena lengah, Arya ditikam dengan golok hingga tewas. Dalam kisah ini, Arya meninggal dunia tanpa diperkosa, dan jenazahnya dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Arya itu mati syahid, surga bulet-bulet kalau kata orang Betawi, karena dia mempertahankan harga diri, kata Ridwan Saidi. Orang Betawi marah kalau Siti Arya disebut sebagai kuntilanak atau setan. Cerita Arya menjadi arwah gentayangan, ingin memberitahukan jika ia dibunuh di Ancol kepada ibunya, Ma Emper. Pembunuhan kepada Arya terungkap oleh polisi dan Oe ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan tersebut. Oe pun mati di tiang gantungan di Stadhuis, Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Nama si manis jembatan Ancol menjadi urban legend setelah banyaknya pemberitahuan tentang kecelakaan lalu lintas di Ancol. Seperti diberitakan dalam surat kabar tahun 1950. Sejumlah kecelakaan di sekitar jembatan Ancol memakan korban jiwa dan dipercaya karena campur tangan si manis. Namun kini Ancol menjadi sebuah taman impian rekreasi keluarga yang merupakan salah satu objek wisata yang paling diminati berbagai kalangan umur. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, Ancol menjadi destinasi favorit untuk menghabiskan akhir pekan. Dari wahana pemicu adrenalin di dunia fantasi hingga sensasi berada di bawah laut ala SeaWorld, kini Ancol menyimpan banyak cerita menyenangkan dan sejarah panjang. Itu tadi cerita Mamang perihal misteri, urban legend, si manis jembatan Ancol. Mamang mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata, atau juga bila ada kritik, saran, dan masukan. Dulur-dulur bisa komen di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jangan lupa juga Mamang mengingatkan dulur-dulur untuk menekan tombol like dan subscribe, biar Mamang tambah semangat lagi bercerita perihal misteri ini.
Dan tidak lupa Mamang mendoakan dulur-dulur semua agar diberikan kesehatan selalu, lancar jaya dalam segala hal, diberikan rezeki yang berlimpah, dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Akhirul kata, saya Mamang Goblis beserta kru pamit undur diri. Berbuat hilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembalinya fitrah adalah tujuan. Saya Mamang Goblis beserta kru dan keluarga besar Garehel mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Untuk dulur-dulur semua yang sudah banyak sekali memberikan support dan dukungannya kepada kami, channel Garehel. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.